Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi dan hari ini kita akan belajar tentang model pembelajaran problem based learning. Model ini kayaknya lagi tren ya saat ini. Oke, kawan-kawan jangan lupa subscribe dulu sebelum lihat video ini ya. Oke, sekarang kita mulai dulu tentang konsep problem based learning. Jadi, model pembelajaran problem based learning ini biasanya melibatkan peserta didik untuk berusaha memecahkan masalah dengan beberapa tahapan metode ilmiah. Namanya juga problem ya. Jadi, di situ siswa memecahkan suatu masalah. Oke, tujuannya apa? Tujuan dari model problem based learning ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau di situ ada problem, maka nanti siswa harapannya adalah memecahkan problem tersebut. Next, kita akan belajar tentang karakteristik. Apa saja karakteristik dari problem based learning ini? Yang pertama, siswa tidak hanya sekedar mendengar, mencatat, menghafal materi pelajaran, akan tetapi siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data dan akhirnya menyimpulkan materi pembelajarannya. Gitu ya. Jadi tidak hanya menghafal aja, tapi di situ dia berpikir, dia berkomunikasi, dia bekerja kelompok, mencari data, mengolah data, dan akhirnya dia bisa menyimpulkan sendiri. Oke, kemudian pembelajaran berbasis masalah ini atau problem based learning ini menempatkan masalah nyata sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah maka tidak mungkin ada proses pembelajaran. Jadi di situ kalau problem based learning itu berarti harus ada masalahnya untuk bisa mereka bekerja sama. Nah, karakteristik berikutnya adalah pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah, baik itu proses deduktif maupun induktif. Kemudian pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi PBL ini sudah student center learning ya. Guru hanya sebagai fasilitator. Jadi nanti nggak mungkin guru itu akan banyak ngomongnya, banyak ceramahnya, siswa hanya pasti mendengarkan nggak mungkin karena di sini guru hanya sebagai fasilitator dan siswanya adalah yang aktif dalam pembelajaran tersebut. Kemudian, karakteristik berikutnya adalah peserta didik bekerja secara kolaboratif. Dalam problem based learning ini, nanti siswa pasti ada proses-proses kelompok. Mereka berkolaborasi, mereka berdiskusi, bekerja sama, mencari solusi terhadap permasalahan tadi, gitu. Nah, pemilihan masalahnya ini harus nyata ya kawan-kawan. Jadi, nggak boleh masalah-masalah yang abstrak, harus nyata, harus konkret gitu. Berikutnya adalah sintakmatik. Sintakmatik itu adalah urut-urutan. Jadi kalau kita akan menggunakan model PBL ini ya, nanti kita harus mengikuti namanya urutan-urutan atau langkah-langkahnya atau sintakmatiknya. Yang pertama adalah orientasi peserta didik, kemudian mengorganisasi peserta didik. Yang kedua ya, nanti saya akan berikan contoh konkretnya seperti apa dalam pelaksanaannya. Oke. Kemudian sintakmatik ketiga setelah itu adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil, dan langkah terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Oke, ini adalah contoh konkretnya ya. Ini mungkin saya pakai salah satu mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi tahapan ada di sini. Tadi tahapannya atau sintakmatiknya kan ada 5 ya kawan-kawan ya. Oke, saya kasih ini dulu kali ya. Pen dulu biar lebih gampang dipahami. Yang pertama ini. Tahapnya adalah mengorientasi, kemudian tahap kedua ini, tahap ketiga ini ya, keempat, kelima. Tahapannya atau langkah-langkahnya ada 5. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran seperti apa? Untuk pelaksanaannya seperti ini kawan-kawan. Jadi tahap mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Orientasi itu kan mengenalkan ya. Jadi di situ guru memberikan masalah ya. Contohnya seperti ini. Misalnya guru memberikan gambar sebuah pantai atau bisa video ya. Misalnya ada proyektor ditampilin aja ya di proyektornya ada gambar pantai yang tidak terurus misalnya. Ini masalah, karena tadi tahap pertama adalah orientasi masalah, pengenalan masalah, jadi ada masalahnya. Pantai yang tidak terurus. Peserta didik mengamati gambar tersebut, kemudian bertanya, ini kenapa pantai kotor misalnya? Di mana lokasinya? Kenapa orang tidak peduli dengan pantai dan sebagainya? Silakan diarahkan agar siswa itu berpikir tentang gambar tersebut. Oke, itu adalah pengenalan masalah atau orientasi masalah. Kemudian tahap kedua adalah mengorganisasi peserta didik. Mengorganisasi peserta didik ini wujudnya bisa guru membentuk kelompok-kelompok ya. Kelompok-kelompok kecil
sebaiknya kelompok dibikin heterogen ya, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang gitu. Jadi mereka bisa saling memberi dan menerima, saling bekerja sama gitu. Jangan sampai yang pintar-pintar semua, yang kurang pintar semua. Jadi sebaiknya heterogen gitu. Kemudian di sini guru selain membentuk kelompok juga memberikan teks deskripsi ya. Teks deskripsinya ini bisa berkaitan dengan gambar tersebut juga boleh ya. Oke, kemudian siswa membaca teks deskripsi tersebut. Langkah ketiga adalah membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Ini penting banget ya. Jadi ketika guru membentuk kelompok-kelompok tadi, jangan sampai kemudian guru pergi begitu aja. Tapi guru harusnya membimbing. Disinilah pokok guru sebagai fasilitator tadi. Guru harus membimbing. Guru membimbing ya mereka untuk mempelajari materinya tadi. Misalnya guru membimbing struktur teksnya. Karena kita akan belajar tentang teks deskriptif misalnya. Jadi guru membimbing strukturnya dari teks tadi itu sebenarnya strukturnya bagaimana, unsur-unsur kebahasaannya bagaimana gitu ya. Kemudian guru juga boleh memberikan LKPD atau worksheet di sini sebagai panduan siswa memahami teks deskripsi tersebut. Jadi dibimbing, kemudian dikasih LKPD-nya untuk memandu siswa menemukan unsurnya, strukturnya seperti apa gitu. Setelah itu adalah mengembangkan hasil dan menyajikan hasil. Di sini peserta didik saling berdiskusi hasil kerjanya dengan anggota kelompoknya karena mengembangkan kan. Jadi setelah mereka itu membuat, diobrolin lagi, ngomongin lagi gimana nih hasilnya, udah bener atau belum gitu. Selain itu kemudian di sini ada proses menyajikan hasil. Menyajikan hasil itu adalah berarti boleh diasumsikan presentasi gitu ya, mempresentasikan. Setelah dipresentasikan, tahap terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah tadi dipresentasikan, kemudian guru dan siswa merefleksi aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan tadi ya. Boleh guru menanggapi hasil presentasi tadi, yang benar yang mana, yang kurang benar yang mana begitu ya. Oke. Kemudian guru juga perlu berdiskusi juga tentang hal-hal yang mereka belum pahami. Oke, saya kasih tambahan materi tentang penilaiannya. Jadi problem based learning ini penilaiannya biasanya adalah penilaian kinerja ya kawan-kawan. Jadi penilaiannya itu kinerja, bukan hanya penilaian tertulis saja ya, bukan hanya mereka mengerjakan soal atau misalnya pilihan ganda gitu enggak. Jadi kinerja. Nah, penilaian ini dilakukan dengan memadukan tiga aspek ya, aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi nanti kalau penilaian kinerja itu berarti kita bisa menilai pengetahuannya, keterampilannya, dan juga sikapnya. Kemudian, ini penting ya, peran guru dalam model PBL tadi. Jadi, peran guru itu adalah fasilitator. Saya kasih informasi lagi ya, fasilitator, mensupport pembelajaran siswa, membimbing, memonitor siswa. Nah, di sini kita dapat melihat peran fungsi yang nyata dari model-model pembelajaran tradisional yang lebih menekankan guru sebagai pusat dan sumber informasi, menjadi guru yang berperan sebagai fasilitator. Kalau sebagai pusat itu berarti guru banyak berbicaranya, banyak ceramahnya, banyak memberikan materi, siswa hanya mendengarkan. Itu namanya adalah pembelajaran tradisional. Pusatnya sebagai guru masih sebagai pusat. Nah, kalau guru sebagai fasilitator memfasilitasi saja, membimbing saja, diarahkan langkah-langkahnya seperti apa gitu. Nah, yang lebih penting juga ini tentang kriteria pemilihan materi ajar. Nah, kalau kawan-kawan ingin menerapkan problem based learning ini, perhatikan juga materi ajarnya ya. Jadi, bahan pelajaran itu harus mengandung masalah. Ini kata kuncinya ya. Karena apa? Karena problem based learning harus ada masalah. Bahan pelajarannya harus mengandung masalah, bisa bersumber dari berita misalnya, atau rekaman video, atau gambar. Boleh apapun yang penting ada masalahnya gitu. Kemudian bahan yang dipilih adalah bahan yang bersifat familiar dengan siswa, sehingga siswa dapat mengikutinya dengan baik. Oke, jadi masalahnya itu nyata tadi kawan-kawan. Ya, kalau nyata itu berarti siswa akan punya motivasi untuk apa? Untuk mencoba memecahkan masalah karena apa? Itu masalah yang ada di lingkungan sekitar mereka. Mereka mengalaminya, jadi punya motivasi untuk memecahkannya. Kemudian yang berikutnya adalah bahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Tadi udah saya sampaikan ya. Kalau berhubungan dengan kepentingan orang banyak, terasa sekali manfaatnya ketika kita memecahkan masalah tersebut. Nah, satu lagi, bahan yang dipilih merupakan bahan yang mendukung tujuan atau kompetensi yang dimiliki.
yang harus dimiliki ya. Jadi bahan ajarnya tadi berkaitan dengan materi pembelajarannya ya, jangan sampai di luar dari materi pembelajaran. Ini tetap kita mengacunya kurikulum ya, tapi di situ dikaitkan dengan permasalahan nyata. Itu kan kawan pemahaman tentang problem based learning. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.